orang-orang kaya itu memberi dari kelimpahannya, dari kelebihannya. Sementara janda miskin memberi dari ketiadaannya, memberi dari sedikit yang ia punya, dan itu seluruhnya diberikan sebagai persembahan kepada Allah. Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Sabtu 10 Juni 2023, Pekan Biasa ke-9. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari kitab Tobit bab 12 ayat 1, ayat 5 sampai 15 dan ayat 20. Dan bacaan Injil dari Injil Markus bab 12 ayat 38 sampai 44. Kedua bacaan liturgi hari ini memberikan banyak pesan kepada kita. Dari bacaan yang pertama dari kitab Tobit, ada beberapa nasihat yang diberikan oleh dua tokoh penting dalam bacaan pertama hari ini. Yang pertama, nasihat yang diberikan oleh Tobit kepada anaknya Tobia dan menantunya Sarah. Apa isi nasihatnya? Isi nasihatnya adalah supaya mereka, Tobia dan Sarah, memberikan upah, memberikan balas jasa kepada orang yang menyertai mereka dalam perjalanan, yakni Rafael. Bahkan ditegaskan oleh Tobit supaya memberikan lebih dari sekedar upah. Itu poin pertama. Poin yang kedua adalah nasihat. Nasihat yang diberikan oleh Rafael kepada baik Tobit maupun Tobia. Apa saja isi nasihatnya? Isi nasihat Rafael adalah supaya mereka, Tobit dan Tobia, memberi kesaksian dalam hidupnya tentang perbuatan-perbuatan Allah yang baik yang telah mereka alami. Dan menurut Rafael, memberi kesaksian, mewartakan tentang kebaikan-kebaikan Allah yang telah mereka alami, jauh lebih penting dari semua hal yang lain. Dan nasihat yang lain adalah supaya baik Tobit maupun Tobia selalu melakukan hal-hal yang baik. Saudari dan saudara yang terkasih, dalam nada yang hampir sama, Yesus juga memberikan nasihat kepada para muridnya. Nasihat Yesus kepada para muridnya. Yesus mengingatkan para muridnya supaya mereka waspada terhadap cara hidup ahli-ahli Taurat. Kalau kita bicara tentang cara hidup ahli Taurat, tambah lagi dengan kelompoknya orang-orang Farisi, maka Yesus mengajak para muridnya untuk tidak mencontohi cara hidup orang Farisi dan ahli Taurat, yakni kehidupan yang sombong. Yesus dengan demikian mengajak para muridnya supaya bersikap
rendah hati. Karena kesombongan itu adalah dosa pokok untuk manusia. Saudari dan saudara yang terkasih, nasihat yang kedua yang berbicara sesungguhnya tentang kerendahan hati itu ditampilkan oleh Yesus melalui peristiwa persembahan seorang janda di bait Allah. Kalau tadi nasihat pertama kepada para muridnya tentang kesombongan, waspada terhadap hidup yang sombong yang diperlihatkan oleh ahli-ahli Taurat dan kelompoknya, orang-orang Farisi, maka nasihat yang kedua yang disampaikan oleh Yesus kepada para muridnya adalah bagaimana hidup yang rendah hati yang dicontohkan dalam diri seorang janda yang memberikan persembahan di bait Allah. Sebagai janda yang miskin, yang sederhana, dia memberikan sedikit, tetapi sedikit itu adalah hal yang dimilikinya. Artinya, kelihatan sedikit, tetapi yang sedikit itu sebenarnya dia memberikan segala-galanya yang dia miliki. Karena memang dia hanya memiliki segitu. Dan karena itu ia memberikan semua itu dalam kotak persembahan. Sehingga bagi Yesus, justru janda ini memberikan lebih banyak. Karena apa yang ada pada dia, 2 peser duit itu yang juga diberikan seluruhnya sebagai persembahan. Sehingga dia sebenarnya tidak punya apa-apa lagi. Yang sedikit tetapi banyak. Dan yang lain, orang-orang kaya, mereka memberikan banyak dari yang sedikit. Mereka memberikan banyak yang mereka bawa, yang ada pada mereka saat itu. Tetapi sesungguhnya mereka masih memiliki banyak. Maka dari sisi ini, pemberian mereka sesungguhnya sangat sedikit. Atau dalam bahasa Yesus, dalam bacaan Injil, orang-orang kaya itu memberi dari kelimpahannya, dari kelebihannya. Sementara janda miskin memberi dari ketiadaannya, memberi dari sedikit yang ia punya, dan itu seluruhnya diberikan sebagai persembahan kepada Allah. Saudari dan saudara yang terkasih, nasihat sangat penting dalam kehidupan manusia. Tetapi nasihat tidak selalu didengarkan dan diterima dengan baik oleh orang yang mau dinasihati. Saya dan Anda mungkin masuk dalam kelompok orang yang tidak mau diberi nasihat. Mengapa? Karena kita pikir kita sudah cukup, sudah memiliki segala-galanya. Karena kita pikir mungkin saja tidak ada yang kurang lagi dalam diri kita. Karena itu kita tidak mau mendapatkan nasihat atau diberi nasihat oleh orang-orang lain. Dan itu mengungkapkan kesombongan kita. Kalau itu memang terjadi dalam kehidupan kita, maka kita diajak untuk rendah hati. Seorang yang rendah hati, sekalipun sudah tahu banyak, sudah memiliki banyak, tapi dia masih tetap mendengarkan nasihat-nasihat baik dari siapapun yang disampaikan kepadanya. Saudari dan saudara yang terkasih, kita berdoa semoga kedua bacaan liturgi hari ini memberikan inspirasi bagi kita untuk menata kehidupan kita lebih baik lagi. Hidup kita hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, dan hidup kita hari esok harus juga lebih baik dari hari ini.
Karena itu, nasihat-nasihat yang disampaikan kepada kita, mari kita terima sebagai upaya memperbaharui senantiasa kehidupan kita ke arah yang lebih sempurna.